Iya pemirsa, hari ini kita akan menyelami sebuah industri di mana empati adalah modal utama dan pertumbuhan jiwa adalah produk terbaiknya. Yes, you grow. Berawal dari visi M. Haris Hamdani dan juga istri yang sama-sama memiliki latar belakang keilmuan yang sama yaitu psikologi, mereka memutuskan bahwa ilmu psikologi itu nggak boleh hanya berhenti di ruang kelas atau buku teks aja. Mereka percaya bahwa setiap individu memiliki benih potensi yang harus dirawat agar bisa tumbuh sesuai dengan nama yang mereka usung, You Grow. Kita akan membedah bagaimana membangun kredibilitas di tahun-tahun pertama yang tentunya krusial, menghadapi tantangan operasional yang pasti menguras emosi, hingga melihat potensi kolaborasi lintas industri yang tidak terbatas. Kita simak yuk cerita perjalanan penuh makna dari Aris tentang bagaimana membantu orang lain tumbuh yang ternyata juga menumbuhkan bisnis yang luar biasa. Bersama saya Yaya Ahmad, Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Jadi kita tuh namanya kan You Grow Psychological Center aslinya Mbak ya. Cuman ternyata mungkin di sini namanya kurang dikenal kalau pakai bahasa Inggrisnya gitu kan. Akhirnya kita ganti namanya Layanan Psikologi You Grow. Oke. Kita bergerak di bidang ya layanan psikologi, menyasar ke semua usia. Dari mulai balita bahkan anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Iya, layanan psikologi. Layanan psikologinya apa aja? Kita kan ada banyak yang psikologi ya. Yang utama mungkin yang paling umum adalah layanan konseling. Untuk anak-anak biasanya ada screening tumbuh kembang anak, ada tes kesiapan sekolah, ada kayak pelatihan psikoedukasi atau seminar-seminar psikologi biasanya di sekolah-sekolah atau mungkin di komunitas-komunitas tertentu yang perlu edukasi terkait psikologi. Dan banyak layanan psikologi lainnya ya, tes IQ, minat bakat, konsultasi pranikah, dan lain-lain gitu Mbak. Ada banyak. Betul. Kalau aku lihat di tempat ini juga ada playground dan lain sebagainya. Nah, jadi ada namanya playground kelas stimulasi. Itu adalah turunan dari layanan psikologi yang untuk anak-anak. Jadi ada namanya kelas stimulasi ini untuk menstimulasi anak-anak dari segi sensori, motorik, terus perkembangannya dan yang lain-lain. Bentuknya adalah bermain, kayak gitu. Itu perkembangannya? Iya, jatuhnya perkembangan. You Grow just layanan psikologi aja, betul. Layanan psikologi. Betul. Gimana ini? Jadi gimana Mas Aris? Hari ini yang namanya kesehatan mental itu bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan mendasar. Nah, cerita ini dimulai pada tahun 2023. Sebuah tahun yang menjadi tonggak berdirinya sebuah pusat layanan psikologi yang lahir dari visi Aris dan juga istri tercinta. Dengan latar belakang pendidikan psikologi yang kuat, keduanya memutuskan untuk mengonversi empati menjadi sebuah ekosistem profesional. Di tahun pertama, fokus utama bukanlah tentang seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh, melainkan tentang membangun pondasi kredibilitas. Di industri jasa kepercayaan seperti ini, kredibilitas adalah nilai yang paling berharga. Mereka memulai dengan sertifikasi yang ketat, pemilihan rekan psikolog yang memiliki integritas tinggi, serta memastikan bahwa setiap prosedur operasional memenuhi kode etik profesi yang absolut. Jadi ini tuh kita dari tahun 2023 ya Mbak mulainya. Officialnya mulai 2023. Itu awalnya karena yang pertama keresahannya adalah belum banyaknya layanan psikologi di Pekalongan. Masih sangat sedikit lah ada kayaknya tapi belum banyak. Kita tuh dan menurut kami tuh kayak kesadaran orang-orang Pekalongan, kabupaten dan kota itu tuh belum tinggi lah untuk
terkait kesadaran psikologinya. Mungkin sekarang bahasanya kesadaran mental ya, kesadaran mental bahasanya kan. Melek mental health bahasanya kayak gitu. Itu kayak belum. Dan memang aksesnya tidak banyak. Lalu kebetulan istri saya adalah psikolog. Oh, praktisi. Praktisi. Saya juga lulusan psikologi. Wow. Saya S1 psikologi. Saya S1 psikologi dari UII Yogyakarta. Bareng sama istri. Nah, terus kita menetap di sini, kita pikir ini kayaknya belum banyak. Kebetulan kita juga di bidangnya, kenapa tidak kita coba buka juga? Agar bisa lebih lebih banyak opsi juga untuk orang Pekalongan untuk mengaksesnya. Kita itu sebenarnya ngeser ke semua usia, Mbak. Jadi kan utamanya manusia. Iya. Yang utamanya adalah manusia sebenarnya. Okay. Dicari usianya ya semua usia. Awalnya niatnya seperti itu kan. Okay. Nah, akhirnya kan sambil jalan ini kebagi juga. Jadi yang anak-anak jatuhnya ke playground, yang remaja ke dewasa ke YouGrow. Oke. Kalau secara layanan psikologi semuanya sama. Tapi untuk kegiatan yang rutin kayak di playground ada kelas stimulasi. Kalau di YouGrow itu kita ada kegiatan serupa, mirip-mirip tapi untuk dewasa. Itu namanya sejenak kita punya. Sejenak namanya sejenak. Oh, sejenak. Namanya sejenak nama itunya. Kegiatannya outdoor biasanya untuk usia remaja sampai dewasa. Itu bahasanya mungkin healing, kegiatan healing gitu. Bahasa zaman sekarang. Bahasa zaman sekarang adalah kegiatan healing. Pandangan itu masih ada, cuman sudah sangat berkurang, Mbak. Jadi mungkin karena COVID ya. Saya lihatnya dari psikologi itu sangat mulai sangat dikenal itu semenjak COVID. Iya, mental health itu naik semenjak pasca COVID, era COVID. Jadi karena mungkin semua orang di rumah, semuanya kan kegiatannya kan by phone ya rata-rata, online semuanya gitu kan. Nah, konten-konten tentang mental health ini ngangkatnya dari situ mulainya. Jadi kalau dibilang sekarang gimana? Sekarang sebenarnya sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Kalau berobat ke psikolog, kalau dulu kan orang awam bahasanya kan kayak ada gangguan kejiwaan. Kayak gitu kan. Ya, ODGJ gitu-gitu. Sekarang sudah enggak sebenarnya. Itu sudah sangat terima, kesadarannya sudah mulai tinggi. Kalau aku kondisinya tidak baik-baik saja, berarti harus ke psikolog gitu. Sudah mulai sangat enak, terutama di generasi yang sekarang ya. Kayak Gen Z sama angkatan saya mungkin, generasi milenial kayak gitu sudah sangat biasa. Sama kalau ke orang tua mungkin masih kayak gitu, berapa yang mikir kayak gitu. Kalau yang untuk anak-anak sebenarnya dulu nggak ada masalah sih, nggak ada kayak stigma kayak gitu. Sudah banyak, jadi kayak malah sekarang lebih bagus kayak kesadarannya mau sekolah masuk SD ada tes kesiapan sekolahnya dulu. Umur 3 tahun dilihat perkembangannya gitu-gitu sudah sangat bagus sebenarnya. Betul, semuanya sangat positif walaupun tetap belum yang kesadaran warga kota Kabupaten Pekalongan ini mungkin belum setinggi di kota-kota besar yang lain. Tapi sudah jauh lebih baik. Silakan duduk. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini namanya Kak? Salah satu daya tarik utama dari biro ini adalah inklusivitasnya. Mereka mematahkan stigma bahwa layanan psikologi hanya untuk kalangan tertentu aja atau usia tertentu. Target pasarnya menyasar semua umur dan kalangan, dari anak-anak, remaja, dewasa dan pasangan, serta lansia. Nah, pendekatan ini menuntut fleksibilitas layanan. Mereka sadar bahwa seorang anak membutuhkan play terapi, sementara seorang profesional membutuhkan sesi konseling yang lebih taktis dan solutif. Inilah yang membuat bisnis ini menarik. Ia adalah bisnis yang dinamis, yang mengikuti ritme perkembangan manusia itu sendiri. Dulu belum rasa nyaman, boleh nggak perlu disampaikan dulu bagian itu. Gitu?
pertama memang ini kan kita psikologi itu kan terkait kepercayaan Mbak ya. Dan selayaknya saya sebagai anak psikologi, kita memang sangat menjaga kredibilitas terkait kayak kerahasiaan kerahasiaan orang yang konseling, tentang apa aja yang di dalam itu sangat kita utamakan. Terus kenyamanannya juga, kenyamanan konseling sama hospitality yang kita berikan ke orang-orang yang mau konseling di tempat kita. Selain itu juga psikolog-psikolog kita pastikan mempunyai SIPP aktif. SIPP itu adalah surat izin praktek psikolog. Itu semuanya aktif karena psikolog itu kayak kita terpusat ada himpunan psikologi di Indonesia. Jadi terjamin bisa dicek di website resmi dari himpunan psikologi. Nilai unik dari kita, ini pertama tempat ya Mbak ya. Tempat kita lumayan, kita membentuk tempat ini jadi tempat yang homey, yang nyaman. Jadi biasanya setelah konseling kita ada tempat di belakang outdoor, nanti bisa minum, ngemil, bisa kita sediakan buat melukis. Ada kanvas-kanvas kecil itu bisa dipakai setelah konseling. Sambil nunggu mungkin bisa main juga di belakang. Walaupun itu beberapa mainan anak-anak kan, tapi kan kadang seru ya dipakai buat orang dewasa walaupun pakai mainan anak-anak. Kayak gitu. Tempatnya juga nyaman, di belakang sejuk kayak gitu, Mbak. Filosofinya saya nggak tahu ini sebenarnya keren apa enggak Mbak ya. Makanya you grow. Betul. Jadi you grow itu kan kalau di bahasa Indonesia kan itu kan you artinya kamu, grow itu kan tumbuh gitu kan. Jadi you grow di sini itu kita kayak kita bertumbuh bersama kamu. Bersama kamu, subjeknya adalah kamu, bukan kalian. Kalau kalian kan banyak, kita langsung ke personalnya. Ke personal. Jadi ke tiap orang personal, kita sebagai saya dan kamu. Jadi kamu tumbuh. Di sini kamu bisa tumbuh bersama kita. Kita punya moto namanya I grow, you grow, we grow. You grow, we grow. Seperti itu. Oh, penting. Sangat-sangat penting sebenarnya Mbak ya. Terus sepenting apa ya, sangat-sangat penting. Jadi kayak kita program-program yang kita bikin, kayak contoh sejenak yang kita bikin itu adalah branding yang kita bangun untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan healing di luar ruangan. Jadi tidak melulu bahwa psikologi itu kaitannya dengan konseling. Kita juga bisa keluar bermain dengan alam. Beberapa kali kita kayak sempat ke Sigarung, sempat ke Lakamaning, main di nanam padi, kayak gitu-gitu dengan pemaknaan dari psikolog, kayak gitu dengan tema-tema yang berbeda. Itu branding? Ya itu termasuk branding dari kita. Sejauh ini sih berhasil. Di era modern seperti saat ini, mereka pun mengambil posisi yang unik, memanfaatkan teknologi tanpa menghilangkan sentuhan kemanusiaan. Teknologi digunakan untuk menyederhanakan birokrasi, seperti sistem reservasi daring, tes psikologi berbasis digital yang akurat, hingga sesi konseling online health bagi mereka yang terkendala jarak. Namun di dalam ruang sesi, teknologi hanyalah alat bantu, karena inti dari penyembuhan tetaplah koneksi antar manusia. Senyuman, nada bicara yang menenangkan, dan juga kehadiran utuh seorang psikolog tidak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma. Inovasi ini memungkinkan layanan mereka menjangkau pelosok negeri, namun tetap terasa sedekat sentuhan tangan. Oke, jadi memang value itu tadi ya gitu. Kalau misal dari ayah gimana value yang mungkin mau di... Ya, konseling online mungkin bahasanya sekarang. Konseling online. Kita ada konseling offline di sini, ada konseling online juga. Biasanya bisa lewat Google Meet atau lewat Zoom. Ada semua. Jadi ya memang mau nggak mau kita harus di online juga gitu loh Mbak. Kita Instagram juga ada, namanya @yougrow.psi. Terus apa lagi ya? Ya mungkin baru itu sih kayaknya. Kita lebih aktif di Instagram. Untuk kegiatan-kegiatan, sharing-sharing info di situ semua.
Oh betul. Kalau ngomongin konseling online, kenapa itu ada? Karena kan memang pertama, konseling online itu bisa menjangkau lebih dari wilayah kita sendiri. Jadi bisa dari orang luar kota, bahkan orang luar negeri. Nggak harus datang ke sini, karena kan kita menyadari bahwa setiap orang kadang punya keterbatasan waktu atau jarak. Untuk masalah dibilang nyaman atau tidak, seharusnya menurut saya itu cukup nyaman, karena kan konseling itu yang penting adalah ranah personal kan. Dan ketemu dengan psikolognya bisa menyampaikan dengan jelas apa keluhannya, apa keresahannya, apa yang dia rasakan. Jadi apapun, dimanapun itu sepertinya juga tidak ada masalah. Justru malah konseling online ini membantu buat orang-orang yang mungkin keterbatasan waktu dan jarak seperti itu. Kesuksesan pertumbuhan usaha ini tidak lepas dari kekuatan personal branding. Aris dan istri menyadari bahwa di balik sebuah lembaga, orang ingin melihat siapa sih sosok di baliknya. Melalui edukasi di media sosial, mereka membranding You Grow sebagai layanan yang suportif dan mudah dijangkau. Branding ini berfungsi sebagai entry point yang membangun rasa percaya konsumen, bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di ruang konseling. Namun, bisnis ini tidak berhenti di layanan konseling individu. Peluang bisnis ini dikembangkan secara horizontal. Psikologi industri dan organisasi, webinar, produk edukasi, dan lain sebagainya. Kalau masalah umumnya mungkin kayak beberapa hal itu seringnya kan stigma orang-orang Mbak ya, menganggap kalau orang yang bawa mungkin paling mudahnya di kayak nangis, jangan mudah menangis kayak gitu kan ya. Ada orang jangan mudah menangis, depresi dikit dibilang lemah, dan pada terutama cowok ya sebenarnya semua ya, cowok cewek juga kan ya, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Cowok mungkin lebih kayak gitu lagi kan, mungkin paling umumnya kayak gitu. Padahal kan memang nyatanya sekarang kita harus lebih melek tentang mental health kan, bahwa kondisi setiap orang berbeda, apa yang mereka alami itu valid, dan kita tidak boleh untuk menjudgment tentang kondisi mereka kayak gitu. Dan jadi kita hadir sebagai tempat aman untuk orang-orang bisa menyampaikan keluh kesahnya atau keresahannya langsung tanpa ada judgement dari orang-orang lain dan segala macam. Oke, kalau alurnya bisa pertama WhatsApp dulu ke kita, ke admin atau mungkin DM. Ya, nomornya di sini ya Mbak ya. Oke. Di WhatsApp atau mungkin DM Instagram. Nanti akan diarahkan oleh admin. Pertama menentukan hari dengan psikolog siapa. Nanti akan dikabari ketika jam dan psikolognya bisa langsung janjian datang ke sini untuk konseling. Tentu saja pemirsa, perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Tantangan terbesar dalam mengelola biro psikologi adalah manajemen emosi dan juga kualitas SDM. Menjaga agar para psikolog tetap sehat secara mental alias mencegah burnout sambil menangani ratusan kasus, itu adalah seni operasional yang rumit. Selain itu, menyamakan standar layanan di setiap sesi menjadi PR yang terus dikerjakan. Nanti akan kita kasih Google Form, mengisi, jadi keluhannya apa. Nanti bisa kita arahkan ke psikolog yang mana. Atau kan mungkin bisa dilihat, kita ada profil psikolognya, mau pilih ke siapa, itu juga bisa. Tapi bedanya adalah kalau memilih psikolog berarti waktunya mengikuti waktu psikolognya. Seperti itu. Kalau mau cepat ya, yang adanya psikolog, seperti itu, langsung sama psikolognya, nggak bisa milih. Gitu. Kalau jam operasional? Jam operasional kita mulai dari jam 8 pagi sampai kondisional ya, kadang bisa jam 5 sore atau jam 7 malam. Setiap hari? Setiap hari. Nggak ada libur ya? Tidak ada libur kecuali hari besar. Berarti 24 Betul. jam. 24 jam, yang penting janjian dulu, tidak mendadak. Kita ada satu lagi di Jogja. Oh
ada di Jogja. Ada di Jogja. Itu di Jogja, tepatnya di Sorowajan Baru. Ada di sana satu. Ya kita tidak menutup kemungkinan ya Mbak ya. Mungkin bisa, cuman ya didoakan saja ya, semoga lancar. Kalau mungkin bisa tiba-tiba di tempat lain, ya berarti alhamdulillah mungkin cocok kayak gitu. Lantas apa sebenarnya metrik keberhasilannya? Bagi Aris, angka pertumbuhan klien memang penting. Namun metrik utama adalah tingkat keberdayaan klien. Saat seorang klien mampu kembali berfungsi di masyarakat, saat sebuah keluarga kembali harmonis, atau saat seorang anak menemukan kembali kepercayaan dirinya, itulah profit yang sesungguhnya. Testimoni tentang perubahan hidup adalah indikator performa utama yang lebih bergaung daripada sekedar laporan keuangan. Apa ya? Kalau saya sendiri tidak pernah mengukur dari jumlah ya. Kalau dibilang keberhasilannya apa, mungkin lebih ke bisa membantu sebanyak-banyaknya orang yang memang perlu bantuan dan datang ke Yugro. Itu aja sih paling. Tidak ada kayak target tertentu gitu, nggak ada. Sebelumnya mungkin ini kan bisnis ini kan bisnis layanan ya Mbak ya. Dan kita layanan psikologi juga. Ya sebenarnya bisnis semuanya sama kan ya. Bisnis adalah bisnis kan. Cuman bedanya mungkin kita dengan bisnis produk lain adalah kalau sama F&B dan segala macam kan itu bisa tuh kayak langsung ngejar sebanyak-banyaknya ini laku dan segala macam kan. Di kita tuh kan juga saya sebagai anak psikologi juga Mbak, sebagai etiknya psikologi sih harapannya semua orang sehat secara mental ya. Tidak mendoakan banyak yang sakit terus kita ya enggak kayak gitu. Harapannya sih harapannya gitu walaupun akhirnya ya pengennya sih semua program-program di Yugro ini bisa menyasar ke semua masyarakat, tidak hanya layanan konselingnya saja. Jadi yang kesini pun tidak harus ada masalah mental atau ada keresahan pribadi terkait problem hidupnya, tidak harus seperti itu. Makanya kan di sini kita banyak program-program lain yang ada juga yang mendukung kesejahteraan seperti itu. Oh iya Mbak, jelas kita sangat membuka kolaborasi dengan apapun sebenarnya. Kita pernah kolaborasi sama waktu itu ada konser Beatles apa ya, saya lupa namanya. Ruang Simpang kalau nggak salah. Sama Ruang Simpang kita buka layanan konseling di sana. Kita bekerja sama dengan beberapa sekolah juga. Sama komunitas stand up Indo Pekalongan juga pernah, sama sekolah Sogan kita juga pernah. Intinya ke semua komunitas apapun bidangnya sebenarnya kita membuka untuk kolaborasi. Harapannya semoga Yugro bisa lebih bermanfaat buat kita semua. Kedepan, Aris berharap layanan kesehatan mental ini tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang menakutkan, melainkan hak bagi setiap individu. Dari sebuah langkah kecil di tahun 2023 ini, kini Aris dan istri berjalan mantap untuk membuktikan bahwa bisnis yang dijalankan dengan hati dan keilmuan akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh dan memberi dampak. Ya, menatap masa depan, impian Aris sangat jelas. Ia ingin menjadikan layanan psikologi ini sebagai tempat bertumbuh bagi semua. I grow, you grow, we grow. Demikian pemirsa untuk peluang kali ini, semoga bermanfaat. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.